kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami berterima kasih untuk hari yang Engkau telah jadikan. Dan kami percaya bahwa setiap penyembahan yang sudah kami naikkan sungguh akan berkenan dan membawa kemuliaan hanya kepada Engkau dan menjamah hati banyak orang. Kami berdoa Tuhan juga untuk firman-Mu pada hari ini. Pada setiap jemaat yang mendengar kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kami minta agar kiranya Roh Kudus menyatakan, sehingga setiap beban, setiap tantangan yang terjadi, setiap pergumulan Tuhan, baik itu sakit penyakit, baik pergumulan keluarga, baik pergumulan keuangan dan pekerjaan, kami percaya Tuhan pada saat ini bahwa firman-Mu akan menjadi jawaban kepada setiap kami. Biarlah hati kami pada hari ini penuh dengan pertobatan untuk kami mengerti akan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Dengan kerendahan hati merangkul kebenaran firman-Mu ini. Dan biarlah Tuhan lewat firman-Mu ini kami juga bertemu dengan Yesus Kristus, firman yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat FCC yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, dalam ibadah kita pada hari ini, sungguh kita akan melihat bagaimana kualitas dari iman yang besar. The great faith. What is the quality of the great faith? Dan teks kita akan kita lihat dari Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai dengan ke-28. Bagi Bapak Ibu yang
membaca firman Tuhan pada hari ini, saya juga mengajak kita untuk membaca bersama-sama di tempat saudara masing-masing. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Apa yang menjadi kualitas iman yang besar seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada ibu ini, kepada perempuan yang anaknya sedang menderita? Kita tahu bahwa di Alkitab banyak menyebutkan tentang iman, segala jenis iman, dari iman yang besar, iman yang kecil, iman yang lemah, iman yang kuat, iman yang berakar, iman yang berkelanjutan, iman yang teguh, iman yang berani, iman yang kaya, iman yang taat, iman yang berharga, iman yang hidup, bahkan juga iman yang mati. Jadi segala jenis iman disebutkan di Alkitab. Tetapi sekarang kalau kita mengatakan iman yang besar, memang ini satu hal yang cukup relatif. Karena kadang-kadang Tuhan mengatakan imanmu kecil, tetapi sebenarnya orang-orang itu adalah orang-orang yang sudah lama berkecimpung di dalam keimanan. Mereka bukan orang baru di dalam Tuhan. Tetapi sebaliknya, ada orang-orang yang belum terlalu punya pemahaman akan Tuhan, tapi justru Tuhan mengatakan, besarlah imanmu. Tetapi sekarang, di dalam konteks ini, mari kita lihat apa yang membuat Yesus berkata kepada perempuan Kanaan ini. Imannya adalah iman yang besar. Saudara-saudara, di dalam latar belakang konteks peristiwa ini ada dalam ayat 21. Dikatakan Yesus itu menyingkir dari situ, maksudnya dari daerah Galilea ke daerah Tirus dan Sidon. Kita tahu bahwa konteks sebelumnya Yesus itu berdebat dengan orang-orang Farisi yang cukup marah terhadap Yesus yang melanggar hukum adat istiadat. Bukan hukum Taurat, tapi hukum adat istiadat yang dikenal sebagai halakah. Jadi Yesus tidak pernah melanggar satupun hukum Taurat. Tetapi hukum adat istiadat itu adalah sesuatu yang dibuat-buat oleh orang-orang Farisi untuk membuat mereka semakin diperlukan oleh rakyat untuk menafsir setiap adat istiadat yang ada. Dari situ mereka mendapatkan penghidupan. Jadi ketika Yesus berdebat dengan mereka, orang-orang ini mulai membangkitkan amarah penduduk dan membuat keamanan Yesus terganggu. Sehingga Yesus harus menyingkir. Jadi kondisi politik, kondisi agama tidak kondusif pada saat itu kepada Yesus dan para pengikutnya. Lalu dia menyingkir ke daerah mayoritas non-Yahudi, dikatakan di daerah Siro-Fenisia atau di daerah Kanaan. Itu di utara dari Galilea. Jadi sekarang ini di daerah selatan dari Lebanon dan perbatasan antara Lebanon dengan Syria di dalam peta modern sekarang ini. Tempat itu adalah mayoritas orang-orang yang bukan orang Yahudi. Di dalam Markus 3:8 menariknya dikatakan bahwa orang-orang ini pernah mendengar Yesus. Di dalam Markus 3:8 dikatakan bahwa ketika Yesus melayani, orang-orang datang dari segala penjuru Palestina. Dikatakan dari Yerusalem, itu berarti dari selatan. Dan kemudian dari Idumea, dari seberang Yordan, itu sekarang adalah daerah Yordania. Lalu kemudian dari daerah Tirus Sidon, itu berarti dari utara, dari Lebanon, dari Syria sekarang.
Mereka datang dan mendengar Yesus dan pengajaran Yesus di daerah Galilea. Jadi Yesus ini cukup dikenal pada saat itu. Mereka tahu siapa Yesus ini. Sementara Yesus pergi ke sana bukan untuk pelayanan, tetapi untuk bersembunyi, untuk mengamankan dirinya. Dan dia mendapatkan sebuah rumah tempat tinggal di sana. Tetapi di tengah-tengah kondisi seperti itu, Yesus tahu bahwa hatinya siap untuk melayani. Ketika Tuhan membuka kesempatan, dia juga tidak menolak bentuk pelayanan. Mari kita lihat siapa lawan bicara Yesus. Dikatakan seorang perempuan Kanaan atau Sirofenesia dalam versi Markus. Artinya wanita ini di dalam kisah ini kita kenal dalam istilah sekarang itu sebagai double minority. Minoritas ganda. Pertama, dia perempuan. Di mana perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang terpinggirkan, yang termarginalkan. Tidak ada yang menganggap perempuan. Apalagi kalau perempuan itu janda. Wah, levelnya udah makin merosot di dalam strata masyarakat. Karena dikatakan tidak ada disebutkan mengenai suaminya di sini. Dia dan anaknya. Lalu kemudian sudah perempuan yang terpinggirkan, orang Kanaan pula. Di mata bangsa Yahudi, orang Kanaan ini adalah musuh yang harus dibinasakan. Bukankah itu perintah Tuhan ketika mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian yang dikuasai oleh orang Kanaan. Dan dikatakan di situ kamu harus binasakan semua mereka. Tetapi kita tahu bahwa karena ketidaktaatan bangsa Israel, maka orang Kanaan masih ada sampai masa Yesus. Jadi di sini ada sebuah permusuhan antara orang Kanaan dengan orang-orang Israel. Jadi di sini perempuan, orang Kanaan, musuh, tidak ada sesuatu yang punya hubungan dengan Yesus di dalam konteks ini. Tetapi kemudian dikatakan, Yesus melihat perempuan ini memiliki iman yang besar. Kenapa? Saya percaya bahwa karena sebenarnya tidak ada dasar bagi si perempuan ini untuk percaya kepada Yesus. Dia besar dengan penyembahan berhala. Ya kita kenal di dalam agama Kanaan itu adalah Baal. Isabel membawa penyembahan berhala kepada bangsa Israel, yaitu Allah yang disembah oleh atau dewa yang disembah oleh orang Kanaan. Kira-kira ketika seorang perempuan ini yang penuh dengan latar belakang penyembahan berhala, tetapi menyebut nama Yesus, ini merupakan sebuah langkah iman yang besar. Dia percaya walaupun pemahamannya sangat cetek, saudara, tetapi dia mulai memberanikan diri. Seperti menyeberang dari batas imannya untuk melihat sebagai jalan keluar ada pada Yesus Kristus. Kita akan melihat ada 5 kualitas iman yang besar dari perempuan ini. Yang pertama, bahwa kualitas iman itu terletak pada orang yang tepat. Perempuan ini menempatkan imannya kepada pribadi yang tepat. Ketika dia berkata, "Kasihanilah aku Tuhan, anak Daud." Dia datang kepada Yesus. Iman yang besar selalu diarahkan hanya kepada Kristus. Objek iman kita bukan kesembuhan, objek iman kita bukan penyembahan, objek iman kita bukan kekayaan, objek iman kita adalah pribadi Yesus Kristus. Ada orang mengatakan, oh saya percaya kepada music, I believe in music, I believe in love, I believe in everything. Tetapi pertanyaannya, iya apa itu? Apa itu kasih? Apa itu musik? Apa itu ketenangan, kedamaian? I believe in peace. Itu sesuatu yang tidak punya dasar. Karena objek iman kita bukan kepada benda, tetapi kepada pribadi. Kalau tidak, semuanya akan omong kosong. Boleh kata-katanya bagus, boleh kata-katanya manis, tetapi tidak punya dasar. Iman yang besar dimulai dari
punya arah objek yang benar. Dan di dalam kekristenan, objek iman kita pasti, saudara, yaitu Kristus Yesus. Pribadi dan karyanya. Beserta dengan seluruh komponen yang ada dalam Tritunggal. Itu kita mesti meletakkan kepada Kristus dasar iman kita. Si perempuan ini melangkah dan mengatakan, aku percaya kepada engkau. Karena dia berseru kepada anak Daud. Dia berseru, dia memakai kata Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Jadi iman yang besar itu dimulai dari kita cek dulu. Apakah dasar kita itu, objek iman kita adalah Kristus? Atau objek iman kita cuma sekedar cari kesembuhan, cari pembebasan, cari kelepasan, cari berkat. Nah yang kedua, kualitas iman yang besar memerlukan sikap pertobatan. Dia katakan, kasihanilah aku Tuhan. Kata have mercy on me, O Lord, itu merupakan pernyataan yang hanya dipakai antara manusia dengan Allah dalam konteks ketidaklayakan manusia. Kata ini selalu biasanya di dalam konteks menempatkan seseorang yang berdosa berusaha untuk memohon pengampunan kepada Allah. Mereka yang berseru seperti ini berada di dalam posisi sedang memerlukan Tuhan, sedang meminta pengampunan daripada Allah, sedang meminta belas kasihan daripada Allah. Di Alkitab ditemukan sekitar 500 kali kata ini diucapkan. Dan semuanya menggambarkan permohonan diri manusia kepada Allah untuk pengampunan dosa. Gambaran yang paling jelas kita bisa lihat ini di dalam Mazmur 51. Pada waktu Daud sadar bahwa dia telah berzina dengan Batseba dan dia dihadapi oleh Nathan. Bukannya dia malah menutupi dosanya. Dia datang kepada Tuhan. Dia buat sebuah nyanyian. Nyanyian pertobatan. Dan di situ dia berkata, have mercy on me, O Lord. Kasihanilah aku Tuhan. Sesuatu yang tidak layak kita terima. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita pengampunan. Iman dan pertobatan berjalan beriringan. Tanpa pertobatan tidak ada iman yang benar. Bahkan kalau kita mau mengatakan iman kepada Kristus pertama sekali, harus disertai dengan apa? Pertobatan. Kita berbalik dari dosa-dosa kita dan berbalik kepada Allah. Dan perempuan ini memiliki sikap yang benar di dalam imannya, yaitu dia bertobat. Kasihanilah aku Tuhan. Kita tidak bisa datang kepada Allah dengan sebuah keangkuhan dan kekerasan hati. Tetap harus datang dengan sikap, menyadari ketidaklayakan kita. Ini salah satu yang berbahaya dari kekristenan modern yang tidak biblikal. Yang selalu mengatakan beritanya, kamu pasti bisa, kamu hebat, kamu kuat. Di Alkitab, kita mesti menyadari sikap kita pertama datang kepada Allah adalah, kasihanilah aku Tuhan. Have mercy on me, O God. I cannot do it. Without you, I'm nothing. Tanpa engkau Tuhan, aku tidak ada apa-apanya. Ini semua oleh karena kasih karuniamu. Perempuan ini datang kepada orang yang benar, Kristus, dengan sikap pertobatan, merendahkan hatinya. Lalu kemudian bahwa kualitas iman besar yang ketiga itu mengakui dan menghormati nama Tuhan. Perempuan ini berseru, kasihanilah aku, Tuhanku dan anak Daud. Dia berkata tentang Tuhan. Berarti ini berbicara mengenai Allah yang berdaulat. Bahkan dia menyadari bahwa Tuhan yang dia sembah ini melampaui dewa Baal, melampaui dewa Asitoret, melampaui dewa-dewa Asyera yang lain. Dia sadar bahwa pribadi yang dia lihat ini bukan sekedar manusia biasa. Dia adalah Tuhan. Melampaui kekuatan dewa. Di dalam dirinya ada kuasa yang siap mengalir kapan saja. Ketika Kristus mengatakan sembuh, maka dia akan sembuh. Saudara-saudara, dia mengenali akan kedaulatan Allah di dalam pribadi Kristus. Bukan cuma itu. Dia juga berkata, anak Daud. Ini berbicara mengenai
Mesias yang dinanti-nantikan, yang diurapi, yang dikenan Tuhan satu-satunya, yang datang untuk membawa pembebasan, sumber kabar baik. Oh, dia menyadari, saudara, karena kualitas iman yang besar selalu harus mengakui kedaulatan Tuhan, kekuasaan Tuhan atas diri, melampaui segala hal, melampaui harta, koneksi, kuasaan politik, dan seterusnya. Kita menyadari di sini bahwa dia mengakui, dia perlu untuk mentaati dan mengatakan, Engkau Tuhan, bukan saya Tuhan. Seringkali di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami masa sulit, kita bertindak seperti Tuhan, memaksa Tuhan untuk mengikuti apa yang kita mau. Kalau begitu siapa jadi Tuhan? Ketika kita datang kepada Tuhan, lalu kemudian mulai menuntut kiri dan kanan, menuntut ini dan itu, sebenarnya kita sedang menempatkan Tuhan berada di bawah kita, menjadi subordinat kita, dan mengatakan, Tuhan, kamu harus melayani saya. Tapi pada hari ini kita belajar, iman yang besar itu harus mengakui kedaulatan Tuhan, pemerintahan Allah, kekuasaan Allah, dan menaruh pengharapan hanya kepada Dia. Hormati nama Tuhan, dengan kata lain. Dia datang kepada orang yang tepat, dengan sikap bertobat, sikap menghormati nama Tuhan. Lalu kemudian kualitas keempat daripada iman yang besar adalah ayat yang ke-23 sampai ke dengan 25. Yaitu persistensi, ketekunan. Mari sama-sama katakan, ketekunan. Persistent. Dalam ayat 23 sampai 25 dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jadi artinya ini orang udah annoying ya, udah ngeselin gitu loh. Teriak-teriak terus dan dikatakan dia mengikuti kita kemana saja kita pergi. Dia ikutin kita. Lah ini Yesus mau istirahat malah nggak bisa istirahat. Dikuntintilin terus dengan persoalan. Malah lagi apa? Teriak-teriak. Lah kalau teriak-teriak kan ini bisa menimbulkan perhatian massa kan. Harusnya Yesus berusaha bersembunyi dan ini daerah musuh. Malah diteriak-teriakin, malah banyak orang nanti akan datang dan menarik perhatian massa. Malah runyam nanti nasib Yesus dan teman-temannya. Tetapi di sini si perempuan itu terus persisten. Dan Yesus mengatakan, sempat menolak dan mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dan umat Israel. Dengan kata lain, aku bukan datang kepada kalian loh. Prioritas saya pertama adalah orang Israel, orang Yahudi. Walaupun dia tahu bahwa ini juga nanti akan menjadi titik di mana dia akan melayani. Tetapi dia berusaha untuk membuat seperti kayak barrier, perintangan, halang rintang kepada si perempuan ini. Tapi dikatakan perempuan itu mendekat dan menyembah sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Wah, ternyata si perempuan ini bukan cuma melewati desakan daripada murid-murid, bahkan perkataan Yesus mungkin juga dihalang-halangi untuk tidak mendekat. Tetapi dia persisten. Saudara, mungkin ini karena dia sudah tidak punya lagi pilihan lain. Dia desperate. Saudara tahu orang yang berbahaya di muka bumi ini cuma dua. Orang gila yang gak waras, yang gak punya akal sehat. Lalu dia gak tahu apa setiap resiko yang dia lakukan. Yang kedua adalah orang yang nothing tulus. Nah, saya percaya si perempuan ini adalah orang yang desperate. Orang yang udah mentok semuanya. Sehingga dia tahu bahwa hanya ini pengharapan dia. Seringkali di dalam pergumulan iman kita, Tuhan harus bikin kita sampai mentok, saudara. Supaya kita desperate kepada Tuhan. How desperate you are. Ini sebuah pertanyaan. Seberapa inginkah Anda jawaban dari Tuhan? Atau saudara mengatakan, ya udahlah kalau Tuhan gak jawab ya sudah. Aku cari aja agama lain. Apakah itu? Tanpa sadar seringkali kita mengatakan ketika satu kali kita minta, dua kali kita minta. Lalu seperti perusahaan. Ketiga kali fired. That's it. Enough. Apakah begitu kita bertindak kepada Tuhan? Bagaimana dengan Yesus memberikan perumpamaan seorang janda yang kepada hakim yang tidak adil itu? Dia terus menerus datang. Terus menerus datang. Persistensi kita itu menunjukkan iman yang besar.
Saya menyadari terutama kepada kita laki-laki, kita beroperasi dengan logika. Kita berpikir hitung-hitungan. 1 kali nggak bisa, 2 kali nggak bisa, 3 kali, that's it, done. Tapi hari ini kita belajar bahwa kita harus persisten, tidak menyerah dengan keadaan. Jangan mundur, jangan pahit dengan iman Anda. Jangan mundur dengan Kristus. Karena Yesus tidak pernah gagal. Mungkin ada manusia, mungkin ada hamba Tuhan yang mengecewakan kita. Tapi Yesus tidak pernah gagal. Itu sebabnya kita datang kepada Yesus. Kekristenan pasti berhasil. Bukan karena bukti, tetapi karena firman kebenaran yang ada pada itu membuat dia berhasil. Karena itu adalah Allah sendiri yang dipertaruhkan. Saudara, perempuan ini berteriak karena dia sadar anaknya sedang begitu menderita. Penderitaan anaknya ini juga adalah penderitaan dia. Ini luar biasa saudara bagaimana impartasi. Dia tidak menyerah dengan segala rintangan. Dan yang terakhir, kualitas yang kelima, iman yang besar itu memerlukan kerendahan hati. Perempuan ini mendekat dan menyembah sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Dan Yesus menjawab, tidak patut seorang perempuan, seorang anak mengambil roti yang disediakan bagi anak dan melempar kepada anjing. Saudara-saudara, Yesus berusaha untuk mengatakan, kamu bukan prioritas pertama. Tapi nggak apa-apa Tuhan. Dia bilang, Tuhan benar, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perempuan ini sederhananya bilang begini, Tuhan tolonglah aku Tuhan. Gua nggak peduli, mau itu alasan teologis kayak bahwa aku ini nggak bisa, aku dikatakan anjing. Dia nggak ribut saudara dengan perkataan itu. Dan sebenarnya juga Yesus bukan kasar. Karena kata anjing yang dipakai Yesus di sini bukanlah anjing liar yang ada di jalanan yang tidak punya tuan, bukan. Anjing ini adalah anjing yang ada di rumah, anjing kesayangan, anjing yang bahkan makan bersama tuannya. Jadi kalau mereka kan duduknya itu kan bukan di meja ya, duduknya itu seperti kalau kita makan di saung Sunda ya, kita duduk sambil di atas karpet gitu. Lalu anjing itu ada di bawah kaki kita. Dan kita makan ya kita akan kasih remah-remahnya. Anjing itu akan ada di situ terus. Ada di rumah. Dan dia katakan aku ini ada di situ. Aku percaya kepada engkau. Aku mendengar firman-Mu Tuhan sebenarnya. Walaupun aku mungkin tidak dianggap. Tapi aku percaya. Itu sebenarnya sikap yang ditunjukkan si perempuan ini. Dia nggak berdebat dengan teologi dan dia tersinggung dengan sebutan anjing itu. Tetapi dia tahu bahwa hanya Tuhan yang mampu memberikan pertolongan kepada dirinya. Nah, saya percaya, saudara-saudara, bahwa di sini Yesus kagum dengan imannya. Dan dia mengatakan, hai ibu, besarlah imanmu. Anakmu sembuh. Saudara, anaknya nggak di situ loh. Anaknya masih di rumah. Karena di dalam kitab Markus dikatakan si perempuan ini pulang dan melihat anaknya sudah sembuh. Ini sebuah iman besar. Dia datang berseru kepada Tuhan untuk pertolongan anaknya. Saya percaya Kristus telah lebih dahulu menjadi perantara kita dengan Allah. Kita seperti perempuan itu yang berseru kepada Allah, tetapi kita tidak punya akses. Tapi kemudian ada Kristus yang datang menjadi perantara kita dengan Allah. Memulihkan relasi kita. Dan waktu kita datang dan mengatakan hanya percaya kepada Yesus Kristus saja jalanku. Tuhan, aku tidak punya jalan lain kecuali Yesus. Tuhan ampuni aku. Kesombonganku. Aku mengakui hanya Engkaulah yang berdaulat. Dan Tuhan, ampuni aku selama ini kalau aku menyerah dengan keadaan. Dengan segala halang rintang yang ada. Bahkan mungkin kepahitan kepada gereja, kepahitan kepada pemimpin rohani, kepahitan kepada organisasi. Karena banyaknya halangan untuk kita bisa menerima pertolongan Tuhan. Tapi juga kita perlu datang dengan kerendahan hati. Dan mengatakan, Tuhan, apapun yang dikatakan orang, aku udah gak peduli. Aku hanya ingin apa yang Engkau katakan kepadaku. Dan di situ Tuhan mengatakan, besarlah iman, anakmu sembuh.
Hari ini ada undangan yang besar kepada kita. Kita bisa mendapatkan pernyataan yang sama dari Yesus. Hai Bapa, hai Ibu, hai anak, hai para remaja, hai anak muda. Besarlah imanmu. Pulanglah. Engkau sembuh, anakmu sembuh, keluargamu pulih. Usaha dan pekerjaanmu dipulihkan. Engkau disembuhkan. Biarlah pada hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyadari kualitas iman besar ini bisa kita miliki. Akses sudah terbuka dari Yesus. Tinggal mari kita membangun sikap kita. Datang pada objek iman yang benar, Kristus. Datang dengan sikap mau bertobat. Datang dengan penghargaan, pengakuan kepada nama Tuhan yang dengan hormat dan tinggi. Kita datang dengan ketekunan. Tidak menyerah dengan setiap halangan. Bahkan penundaan demi penundaan. Dan yang terakhir, kita datang dengan kerendahan hati. Karena ketika kita rendah hati, Tuhan mencurahkan kasih karunia-Nya yang begitu rupa kepada kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami menyadari Tuhan, kami punya kesempatan memiliki iman yang besar. Tuhan, terima kasih. Bukan karena gagah perkasa kami, bukan karena berapa lama kami sudah dalam Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, kami datang hanya melihat kepada Kristus lewat firman-Mu Tuhan. Kami bertemu dengan Yesus. Dan kami mau bertobat untuk setiap sikap dan cara berpikir yang salah. Dan kami mau terus mengakui dan menghormati kedaulatan Tuhan dalam hidup kami. Dan tidak menyerah dengan keadaan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah oleh karena kerendahan hati yang Engkau sendiri taruh dalam hati kami, kami bisa menerima kasih karunia-Mu. Karena firman berkata, Engkau menentang orang yang congkak, tapi memberi kasih karunia, anugerah, kemurahan kepada orang yang rendah hati. Biarlah kami ditemukan sebagai orang-orang yang rendah hati, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Ketika Engkau dipermuliakan, maka kami bisa melihat, baik mereka yang sakit maupun yang sehat, yang lemah maupun yang kuat, yang kaya atau yang miskin, bisa mendapatkan kepenuhan hidup di dalam Kristus Yesus. Muliakanlah nama-Mu Tuhan di dalam kehidupan jemaat dan setiap pergumulan mereka. Dan ketika itu selesai, nama-Mu akan ditinggikan. Dan kami akan menyatakan itu kepada banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bersekutu. Tuhan